Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Jemaat Gereja Betel Indonesia, Bogor, Karawang, dan Bandung, dan mungkin dari tempat lain. Dalam suasana memperingati Paskah kebangkitan Yesus, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dan selanjutnya saudara bisa membaca sendiri ayat-ayat berikutnya sampai dengan ayat 13. Petrus adalah murid Yesus yang pernah gagal mengiring Tuhan. Dalam suasana ketakutan, ia menyangkal mengenal Yesus dan tidak berani mengaku bahwa dirinya adalah murid Yesus. Dia melihat keganasan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang radikal. Maka ketika ia disapa sebagai murid Yesus, dia menyangkal, dia takut dianiaya seperti Yesus. Tetapi kemudian ayam berkokok dan menegur dia, dan Petrus bertobat, menyesal atas perbuatan yang salah itu. Di tepi pantai Tiberias di kemudian waktu, Petrus memperbaharui sikap hatinya terhadap Yesus, bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus, apapun juga yang terjadi. Sekarang kita lihat Petrus dan murid-murid Yesus yang lain memberitakan firman Tuhan tentang kabar sukacita, kabar kelepasan, kabar pengampunan dosa. Lalu Yesus mengutus murid-murid ini, dan selama mereka diutus oleh Tuhan, mereka hidup dalam kecukupan, tidak kurang suatu apapun yang baik. Pangan cukup, kebutuhan hidup cukup. Tuhan memberkati mereka dengan limpah adanya. Satu ketika tatkala Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, Yesus bertanya kepada mereka, "Ketika aku mengutus engkau, apakah engkau mengalami kekurangan?" Mereka serempak mengatakan, "Tidak Tuhan, kami berkecukupan." Kita lihat selanjutnya, saudara-saudara kekasih. Ketika Yesus ditangkap, dianiaya, disalibkan, dan dihujat oleh orang-orang Yahudi, maka kita lihat penginjilan terhenti, pemberitaan firman Tuhan terhenti.
kabar baik yang disampaikan murid-murid Tuhan kepada dunia ini terhenti semua. Bahkan mereka diliputi oleh ketakutan. Dan karena itu mereka mengalami resesi ekonomi. Ya. Dan ketika mereka berkumpul di tepi pantai Tiberias, Petrus mempelopori. Dia ingin mencari ikan. Dia ingin menangkap ikan untuk biaya hidupnya, biaya rumah tangganya. Dan murid-murid yang lain pun sama kebutuhannya, yaitu butuh menangkap ikan untuk biaya hidup itu. Mereka semua satu hati, lalu menyediakan kelengkapan seperti perahu, jala, dayung, dan lain-lainnya, sehingga mereka itu berangkat mengelilingi Tasik Tiberias. Namun saudara kekasih, mereka gagal total, tidak mendapatkan ikan seekor pun tidak. Padahal mereka ini nelayan yang kawakan. Mereka ahli menangkap ikan dan alat-alatnya cukup. Tetapi malam itu mereka gagal mendapatkan ikan. Seekor pun tidak dapat ditangkap oleh mereka itu. Situasinya mulai meredup. Kita lihat mereka capek. Kita melihat mereka lelah. Sudah berupaya dengan sungguh-sungguh, tidak ada hasil apapun. Saudara kekasih, di dunia ini banyak orang menghadapi persoalan seperti yang dihadapi murid-murid Tuhan Yesus. Kita berjuang mencari nafkah, bekerja keras, hasilnya tidak sepadan, malah rugi dan sebagainya. Kita ditimpa oleh kekecewaan, kesedihan, gagal total. Saudara-saudara kekasih, dalam situasi seperti ini, situasi yang tidak menyenangkan, Yesus yang telah bangkit dari kematian itu melihat dari jauh, memantau mereka dari jauh, dan dia turun ke pantai mempedulikan mereka. Yesus menyapa dengan penuh kasih sayang, menyapa murid-muridnya yang letih lesu, murid-muridnya yang kecewa karena gagalnya menangkap ikan. Yesus mengatakan, "Adakah lauk, hai anak-anakku?" Dan mereka spontan mengatakan, "Tidak ada." Mereka gagal dan tidak berhasil. Lalu Yesus dengan tegas mengatakan, "Sekarang lemparkan jalamu di sebelah kanan perahu." Lalu murid-muridnya spontanitas melemparkan jala itu, taat kepada firman Tuhan. Begitu mereka melemparkan jalanya sebelah kanan, heran dan ajaib, mereka memperoleh ikan begitu banyak, ikan besar-besar. Ada 153 ekor. Ini belum pernah mereka alami sebelumnya. Lihat saudara, Yesus tidak pernah tinggalkan murid-muridnya. Yesus pun tidak pernah meninggalkan saudara-saudara semua. Apakah saudara sekarang sedang dalam kekecewaan? Apakah saudara sekarang dalam keadaan krisis?
dan tidak mampu mengatasinya. Ingat, Yesus melihat kesusahan saudara semuanya. Saudara-saudara kekasih, begitu mereka melihat ikan begitu banyak masuk ke jala itu, baru sadarlah Yohanes, itu bukan perbuatan manusia, itu perbuatan Yesus. Dia menengok dan melihatnya, itu Yesus. Dan murid-muridnya baru tahu bahwa Yesus campur tangan dalam kesusahan dan dalam kegagalan itu. Petrus buru-buru pakai pakaian lalu terjun menjumpai Yesus. Saudara-saudara kekasih, apa yang dikatakan oleh Yesus selanjutnya? Bawalah beberapa ekor ikan kepadaku sekarang ini. Apakah Yesus butuh ikan itu? Sebab di darat ternyata Yesus mempunyai persediaan ikan di atas api bakar bersama dengan rotinya. Ini disiapkan untuk murid-muridnya yang letih lesu. Ini disiapkan untuk murid-muridnya yang lapar dan dahaga. Saudara-saudara, tetapi mengapa Yesus minta beberapa ekor dari hasil tangkapan itu? Mungkin jumlahnya 16 ekor, bisa jadi. Kita tidak tahu sebab memang tidak disebutkan. Lalu mereka hitung beberapa ekor dan diserahkan kepada Yesus. Mengapa Yesus minta beberapa ekor? Padahal dia sudah ada di darat, sudah ada ikan. Dengan perintah ini, murid-muridnya taat. Murid-muridnya tidak mengabaikan firman. Kesatu mereka taat dan mereka ambil ikan-ikan itu. Berapa jumlahnya memang kita tidak tahu. Bisa jadi 16 ekor, 1/10 dari jumlah yang diperolehnya. Kemudian dengan perintah membawa ikan kepada Yesus, berarti mereka mengakui bahwa ikan sebanyak itu adalah berkat dari Tuhan, bukan usaha sendiri. Berikutnya, dengan membawa persembahan ikan-ikan kepada Yesus, berarti mereka memuliakan nama Tuhan. Sebab dalam Amsal juga disebutkan, muliakanlah Tuhan dengan harta bendamu. Kemudian dengan perintah membawa beberapa ekor ikan, Yesus mendidik mereka memiliki murah hati, tidak egoistis, tidak pelit, tetapi ambil sebagian, diserahkan kepada Yesus. Kita lihat ini mengandung pendidikan bahwa mereka harus peduli terhadap orang lain. Membawa beberapa ekor ikan berarti mereka peduli terhadap sesama manusia. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan murid-muridnya? Apakah mereka tanya, untuk apa Tuhan ikan itu? Kemana gerangan ikan itu? Tidak sama sekali. Itu bukan urusan mereka. Itu urusan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, kita tidak perlu tahu untuk apa itu persembahan. Diselidiki,
Kemana larinya persembahan itu? Tidak perlu. Kita sudah serahkan ke gereja Tuhan. Biarlah gereja Tuhan yang mengelolanya. Kita tidak perlu ingin tahu kemana gerangan uang itu pergi. Saudara kekasih, maka Yesus mengajak murid-muridnya naik ke darat, lalu bersama-sama kumpul mengucap syukur kepada Allah atas berkat-berkat itu, dan mereka menikmati bersama-sama makan pagi dengan kenyang dan dengan sukacita. Inilah berkat kebangkitan Yesus yang luar biasa. Yesus tidak selamanya mati, tetapi dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan dia peduli terhadap saudara-saudara. Adakah saudara sekarang ditimpa oleh berbagai problem yang amat menyedihkan hati saudara? Apakah saudara sekarang berada dalam situasi kecewa seperti murid-murid Yesus yang kecewa karena gagal menangkap ikan? Jangan takut. Yesus memantau saudara, mempedulikan saudara, dan dia mau menolong saudara semuanya. Saudara yang sakitkah? Berdoalah kepada Tuhan, dia mau menyembuhkan saudara. Saudara yang menghadapi krisis ekonomi, berdoalah kepada Tuhan, dia mau memberkati saudara. Saudara yang sedang menghadapi problem di dalam rumah tangga, problem di dalam bisnis saudara, kegagalan demi kegagalan, serahkan dirimu kepada Tuhan Yesus. Dia peduli terhadap saudara semua, dan dia mau menolong saudara, dia mau menyembuhkan, dia mau memberkati saudara. Saya tergerak hati untuk mendoakan jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena itu, dengarkan baik-baik. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mohon kepada Tuhan pertolongannya. Saudara yang ingin didoakan, angkat tangan kananmu dan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Allah yang maha besar di surga, Allah langit dan bumi, Allah pencipta semesta alam ini, Allah yang telah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini, mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Allah juga yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kami kagum dengan peristiwa di Tasik Tiberias. Tatkala murid-murid Tuhan membutuhkan ikan, membutuhkan biaya untuk hidup mereka, mereka berusaha keras terjun ke Tasik Tiberias dengan alat-alat yang komplit, dengan peralatan yang sempurna. Mereka keliling di Tasik Tiberias. Keahlian mereka sungguh-sungguh nyata, tetapi malam itu gagal total. Mereka tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Dalam kecemasan, dalam kelelahan, dalam keletih lesuan, Yesus turun di pantai, dan Yesus mempedulikan mereka, dan Yesus menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan ajaib luar biasa, campur tangan Yesus membawa berkat yang luar biasa. Murid-muridnya mendapatkan 153 ekor ikan yang besar-besar. Luar biasa mukjizat ini.
saudara yang sakit, saya berdoa kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit jadilah sembuh. Saudara yang krisis ekonomi, yang gagal mencari uang, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau. Saudara yang menghadapi problem dalam rumah tangga, dalam masalah ekonomi, dalam bisnis saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membereskan persoalanmu dan Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, namamu dipermuliakan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk minggu yang akan datang jam 10 pun kita akan berbakti bersama-sama dan Tuhan akan memberkati saudara melalui pelayanan ini. Biar ayat-ayat yang tadi kita bacakan, saudara ulangi lagi di rumah dan renungkan kembali itu semuanya. Mari kita tutup dengan doa berkat. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan,